adalah perjuangan gerakan feminisme. Gerakan feminisme dimulai oleh sekelompok aktivis perempuan barat dan berkembang menjadi gelombang akademik melalui program Women Studies. Dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui CEDAW membantu gerakan perempuan, meskipun ada pendapat bahwa dukungan ini mengurangi sudut pandang politik aktivis perempuan. Di dunia Islam, khususnya Pakistan, gerakan feminisme meningkat, terutama setelah tahun 1980. Indonesia juga mengalami hal serupa. Dengan advokasi kesetaraan gender melalui media dan organisasi, aktivis perempuan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menghasilkan undang-undang tentang penghapusan diskriminasi dan perlindungan anak. Mereka juga berupaya melegalkan aborsi dan mendorong kuota perempuan dalam politik. Sedangkan di Eropa, awal gerakan feminisme muncul pada abad pertengahan saat gereja menjadi pusat kekuasaan. Paus sebagai pemimpin gereja mempertahankan otoritas gereja hingga abad ke-17, dan setiap hal yang dianggap mengancam kekuasaan gereja akan dianggap sebagai heresi. Perempuan di Barat mengalami banyak kekejaman akibat doktrin gereja yang ekstrim. Pada tahun 1560 hingga 1648, status perempuan semakin menurun di masyarakat Eropa. Reformasi gereja tidak banyak membantu, dan studi tentang perempuan terus memperkuat pandangan negatif bahwa mereka adalah penyebab dosa dan makhluk kelas 2. Banyaknya perempuan yang diperlakukan tidak adil. Mereka dianggap tidak rasional, dan terdapat perdebatan apakah perempuan adalah manusia atau bukan. Pelacuran pada masa itu menjadi legal, dan perempuan yang menikah pada masa itu tidak memiliki hak untuk bercerai. Maududi menunjukkan bahwa ada dua doktrin gereja yang memperburuk posisi perempuan. Satu, yaitu menganggap perempuan sebagai penyebab dosa yang menjerumuskan laki-laki ke dalam neraka. Kedua, mereka menganggap hubungan seksual antara pria dan wanita adalah peristiwa kotor, walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan yang sah. Munculnya gerakan feminisme pada awal abad pertengahan. Kehidupan perempuan, terutama di Inggris, sangat keras. Ratu Elizabeth dan penindasan terhadap perempuan yang dituduh sebagai nenek sihir menunjukkan warna anti perempuan yang kuat. Tradisi ini menciptakan pandangan bahwa perempuan perlu diawasi oleh pria. Pemikiran itu mengarah pada ide bahwa laki-laki seharusnya hidup sendiri dan terpisah dari perempuan. Penindasan berkepanjangan ini mendorong perempuan untuk bersuara demi kebebasan dan hak-hak sipil yang telah dirampas. Kata feminisme pertama kali muncul pada abad ke-17. Kata ini dikenalkan oleh Charles Fourier dari Perancis yang mengusulkan perubahan perempuan melalui kerjasama, bukan melalui kompetisi. Revolusi di Eropa memberikan peluang bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan mereka. Revolusi Prancis mempengaruhi gerakan perempuan saat perempuan menuntut hak-hak mereka di tengah gejolak politik. Pada tahun 1792, perempuan mendapatkan hak untuk bercerai, dan pada abad ke-20, feminisme di Eropa dan Amerika lebih menekankan perbedaan dan keistimewaan perempuan. Setelah Perang Dunia I, perempuan muda menciptakan istilah feminisme sosialis. Dasar pemikiran feminisme awalnya berfokus pada isu hak dan kesetaraan perempuan, tetapi pada akhir 1960-an beralih kepada penindasan dan kebebasan perempuan. Kelahiran feminisme dibagi menjadi 3 gelombang, yang dimulai dengan publikasi Mary Wollstonecraft berjudul Vindication of the Right of Woman pada tahun 1902. Feminisme gelombang pertama menekankan hak politik dan kesempatan ekonomi bagi perempuan. Pada feminisme gelombang pertama, aksi politik feminisme yang dimotori oleh kaum feminisme liberal telah membawa perubahan pada kondisi perempuan saat itu. Pada pemilu tahun 1920, perempuan berhasil mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu. Bukan hanya itu, kaum feminisme berhasil memenangkan hak kepemilikan bagi perempuan, kebebasan reproduksi, dan akses yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan profesional. Dalam feminisme gelombang pertama, terdapat 3 aliran, yaitu feminisme liberal. Feminisme ini menekankan otonomi individu dan meminimalkan intervensi negara.
Mereka ingin kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan membebaskan perempuan dari peran gender yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin. Feminisme radikal. Pergerakan feminisme radikal menyoroti akar penindasan perempuan dari pemisahan ranah publik dan domestik. Penindasan ini berasal dari dominasi atas seksualitas perempuan. Perempuan berhak menentukan kehidupan dan tubuhnya sendiri tanpa adanya campur tangan laki-laki. Feminisme Marxis dan sosialis. Kedua feminisme ini sebenarnya banyak memiliki persamaan, namun ada satu hal yang membuat kedua tradisi ini memiliki perbedaan. Feminisme sosialis lebih menekankan pada penindasan gender di samping penindasan kelas, sedangkan feminisme Marxis meletakkan persoalan pada masalah kelas yang menyebabkan perbedaan fungsi dan status perempuan. Bagi Marxis, perempuan kelas menengah ke atas tidak akan mengalami penindasan yang sama dengan perempuan proletar atau kelas buruh. Bagi Marxis, ketindasan perempuan bukan suatu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh individu atau industri yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, feminisme Marxis tidak setuju dengan feminisme radikal, karena menurut Marxis, penindasan terhadap perempuan terjadi melalui produk politik, sosial, dan struktur ekonomi yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan sistem kapitalis. Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an, yang ditandai dengan buku Betty Friedan yang berjudul The Feminine Mystique pada tahun 1963, dan pembentukan National Organization for Women atau NOW pada tahun 1966, dan kelompok Rising pada akhir tahun 1960-an. Gerakan ini berfokus pada pembebasan perempuan yang merupakan reaksi terhadap diskriminasi. Meskipun emansipasi hukum dan politik telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama, isu utama yang diangkat termasuk reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas, dan masalah domestik. Feminisme gelombang kedua di Amerika dibagi menjadi dua aliran. Kelompok pertama cenderung liberal. Mereka ingin memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan di kehidupan sosial melalui NOW. Sedangkan kelompok kedua lebih radikal. Mereka berakar dari ketidakpuasan terhadap feminisme liberal karena perbedaan ras dan kelas, serta protes terhadap Perang Vietnam. Konsep utama aliran ini adalah consequences rising, dengan pemahaman the personal is political yang menyatakan bahwa kekuasaan patriarki ada di institusi seperti pernikahan dan pengasuhan anak. Mereka menentang kontes kecantikan yang dianggap melemahkan perempuan. Feminisme gelombang ketiga dimulai pada 1980. Perkembangan feminisme gelombang ketiga dan post-feminisme yang mengedepankan keragaman perempuan melalui berbagai aliran seperti feminisme postmodern, multikultural, global, dan ekofeminisme. Feminisme postmodern menekankan pentingnya teks sebagai dasar pemikiran dan menganggap realitas sebagai teks. Ia mengkritik cara laki-laki yang dibentuk melalui bahasa laki-laki dan menolak cara berpikir tradisional. Aliran ini melihat perempuan sebagai yang lain dan dipengaruhi oleh eksistensialisme dan psikoanalisis. Perempuan perlu membentuk bahasanya, seksualitasnya, dan mendefinisikan dirinya sendiri. Feminisme multikultural. Feminisme ini melihat individu sebagai terfragmentasi dan berfokus pada berbagai penyebab ketertindasan perempuan, bukan hanya dari satu definisi. Pertama kali muncul di Amerika Serikat. Ide ini mendukung diversifikasi hingga melahirkan multikulturalisme yang berpengaruh pada feminisme multikultural. Feminisme global. Feminisme ini menekankan ketertindasan perempuan dalam sistem keterkaitan. Ia fokus pada penindasan yang disebabkan oleh kebijakan nasional, terutama dampaknya terhadap perempuan di dunia ketiga, dengan melihat perbedaan pandangan setiap perempuan.
Ekofeminisme. Gerakan ini berusaha menjaga kelestarian alam dan lingkungan dengan melibatkan perempuan dalam peran strategis. Ekofeminisme mengaitkan penindasan manusia dengan ekologi, reproduksi, produksi, dan kesadaran. Sejarah perjuangan kesetaraan dan keadilan gender di tingkat internasional sendiri berawal dari pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan saling melengkapi. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 menandai awal perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender sebagai isu global. Pada tahun 1957, PBB mengeluarkan resolusi pertama mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan, diikuti oleh resolusi 1963 yang mengakui peran perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi. Perjuangan perempuan muncul akibat kesadaran akan ketertinggalan dibandingkan laki-laki, sehingga muncul konsep emansipasi untuk mengatasi ketimpangan. Indonesia mendukung gerakan ini melalui pembentukan Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia atau KNKWI pada tahun 1975. Konferensi dunia pertama tentang perempuan di Mexico City memperkenalkan tema perempuan dalam pembangunan dan tahun itu ditetapkan sebagai Tahun Internasional Perempuan.